Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Faris Lutfi dari akuntansi 2017. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19. Studi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Sri Dewi Etmawati, SEMSI, AKCA yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi saya. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen yang akan menelaah skripsi saya ini yang memberikan saran-saran yang membangun sehingga skripsi saya akan lebih baik. Baiklah, pada presentasi ini ada 5 topik pembahasan. Topik pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Poin ketiga yaitu bab 3. Dan poin keempat yaitu tentang bab 4 pembahasan. Yang terakhir, poin kelima bab 5 tentang pembelajaran saya. Kita masuk kepada bab 1 pendahuluan penelitian saya. Yang poin 1 itu latar belakang. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang untuk meningkatkan nilai. Kinerja keuangan juga sebagai faktor penentu bagi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat diketahui dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Cara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam pengujian rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio activity, dan rasio pasar. Kita masuk kepada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka pendek. Nah, untuk mengetahui rasio likuiditas ini, kita dapat melihat current rasio pada perusahaan. Current rasio merupakan melakukan perbandingan antara aktivitas lancar, current ratio dengan utang lancar atau current liability. Jika perusahaan memiliki rasio yang rendah, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin tidak mampu untuk membayar hutang-hutang di masa depan dengan tepat waktu. Namun sebaliknya, jika perusahaan memiliki rasio yang tinggi pada current ratio ini berarti bahwa semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kinerja keuangan perusahaan dapat juga dinilai dengan rasio solvability, di mana rasio solvability ini melihat tingkat aktivitas yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan yang dimiliki perusahaan. Rasio yang digunakan rasio utang yang terhadap aset atau total debt to asset rasio adalah rasio ukuran seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai melalui utang atau sejauh mana utang perusahaan mempengaruhi manajemen. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset dapat melunasi utang. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Rasio utang terhadap aset harus kecil. Kemudian rasio ini digunakan adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan dana sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Nah, bagi sebuah perusahaan, jika jumlah utang tidak boleh melebihi pada perusahaan, jumlah utang tidak boleh melebihi modal sendiri untuk menghindari beban tetap yang berlebihan. Nah, semakin kecil rasio utang terhadap modal, maka semakin baik. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk fokus menghasilkan laba yang dapat diukur dengan return on equity atau ROE. Return on equity ini menggambarkan sejauh mana pemegang saham dapat memperoleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Nah, rasio ini bisa dihitung dengan membagi laba bersih yang didapat perusahaan dengan jumlah entitas. Nah, kinerja keuangan perusahaan juga dapat diukur dengan rasio activity atau activity ratio. Activity ratio melihat seberapa aset yang kemudian menentukan tingkat aktivitas apa dari aset tersebut pada tingkat aktivitas tertentu. Penurunan aktivitas penjualan pada tingkat tertentu akan mengakibatkan lebih banyak dana berlebih yang diinvestasikan pada aset tersebut. Nah, semakin banyak dana yang diinvestasikan pada aset lain dengan produktivitas yang lebih tinggi, maka kelebihan dana tersebut akan semakin baik. Kemudian kinerja keuangan sebuah perusahaan bisa juga dilihat dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran melihat aset lancar. Kemudian yang terakhir yaitu rasio pasar menunjukkan hubungan antara harga saham perusahaan dengan laba serta nilai buku per saham perusahaan. Rasio pasar ini adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan juga nilai buku perusahaannya. Rasio pasar ini bisa sebagai petunjuk mengenai apa pendapat dari para investor terhadap kinerja perusahaan pada masa lalu dan bagaimana prospek pada perusahaan tersebut. Untuk mengetahui rasio pasar sebuah perusahaan dapat kita hitung menggunakan price earning ratio atau PER.
Dalam pengukuran earning rasio ini akan memperlihatkan berapa banyak pemegang saham bersedia untuk membayar Rp1 dari laba yang didapat. Nah, price earning ratio yang lebih tinggi berarti menunjukkan perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan di masa yang akan datang. Selain faktor internal perusahaan, faktor eksternal perusahaan juga sangat mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan mencapai tujuan dan membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Salah satu faktor eksternal yang menentukan bagaimana kinerja sebuah perusahaan ke depannya adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini diakibatkan oleh kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini dikenal dengan coronavirus. Kasus coronavirus atau disease atau COVID-19 ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar dengan begitu cepat dari manusia ke manusia, dari satu negara ke negara lain, sehingga hanya dalam hitungan beberapa bulan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia mengumumkan masuknya virus COVID-19 ini pertama kali pada 2 Maret 2020 dan berjalan waktunya kasus COVID-19 ini di Indonesia semakin bertambah hingga saat ini. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 dengan cara penerapan pemberlakuan jaga jarak, penggunaan masker, sekolah dilakukan secara daring atau dalam jaringan, kemudian melakukan pekerjaan dari rumah dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan pandemi COVID-19 akan mempengaruhi perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Pada perusahaan yang bukan dari sektor farmasi, kebijakan pandemi ini akan mengakibatkan dampak yang buruk, seperti perusahaan pada sektor manufaktur, hotel, restoran, pariwisata, dan transportasi yang banyak sektor ini terserah pasangan ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Maka dengan adanya kebijakan pandemi ini akan menghambat pasar dari perusahaan tersebut sehingga menjadi ancaman bagi perusahaan dalam menghasilkan laba yang memperbaiki keuangan. Nah, adanya peristiwa pandemi COVID-19 ini dan kebijakan pembelajaran PSBB di Indonesia tentu sangat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial budaya, pendidikan, terutama bagi segi perekonomian. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terhambat sehingga beberapa sektor perekonomian terdapat sangat terdampak sekali. Salah satunya adalah pada sektor manufaktur. Dikutip dari Nugroho di laman beritabisnis.com bahwa dampak penyebaran masif virus COVID-19 ini telah menekan segala bidang perekonomian, tak kecuali pada sektor manufaktur. Aktivitas manufaktur menurun cepat pada bulan Maret, kemudian mengalami penurunan output dan permintaan karena penutupan pabrik dan pemberlakuan PSBB. Kinerja pada perusahaan manufaktur mengalami penurunan seperti yang diungkapkan oleh pihak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pandemi COVID-19 berkepanjangan telah memukul sektor industri manufaktur. Buruknya sektor industri manufaktur tercermin dari Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur di Indonesia pasca masuknya wabah COVID-19. Yang mana pada bulan Januari hingga bulan Februari 2020, Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia mencatat rekor di level 51,9. Setelah masuknya COVID-19 pada bulan Maret 2020, angka Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur anjlok menjadi 45,3 dan semakin parah lagi pada bulan April pada menjadi level 27,5 tahun 2020. Level di bawah 50 menunjukkan ada kontraksi dalam aktivitas manufaktur yang dikutip dari Kencana dari halaman liputan 6. Dan juga dikutip dari Cahaya dari laman berita Tempo.co, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang menjelaskan terjadinya kontraksi pada sektor industri manufaktur dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik yang selama ini mampu menyerap hingga 70% dari total produksi industri manufaktur dalam negeri. Turunnya utilitas industri hingga 50% menyebabkan indeks PMI manufaktur Indonesia merosot jauh bawah. Dikutip dari Nur Cahya dari laman berita bisnis.co, Dirjen KPAII Kemenperin Dodi Widodo mengatakan terdapat 8 tantangan baru yang akan dihadapi industri manufaktur di Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, penundaan kontrak dan pembayaran
pembayaran. Kedua, kenaikan harga bahan baku dan penolong. Hal ini akan memberikan dampak pada pasokan dan permintaan. Ketiga, gejolak nilai tukar. Yang keempat, akibat protokol kesehatan. Hal ini mengurangi utilitas produksi perusahaan. Akibatnya, adanya physical distancing mengakibatkan karyawan berkurang sehingga mengakibatkan utilitas produksi menurun tajam. Keenam, kesulitan transportasi logistik. Ketujuh, kenaikan biaya pengapalan. Dan terakhir, kedelapan, pembatasan operasional dalam peraturan daerah. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan pengujian tentang apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum pandemi dengan saat terjadi pandemi. Apakah menurun atau meningkat pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari hal tersebut, dari latar belakang pendahuluan tersebut, kita dapat dirumuskan rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dari sudut rasio likuiditas. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dari sudut rasio solvabilitas. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dari sudut rasio profitabilitas. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dari sudut rasio aktivitas. Yang terakhir, yang kelima, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dari sudut rasio pasar. Kemudian lanjut ke poin 1.3, itu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui perbedaan kinerja likuiditas dilihat dari current ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sebelum dan saat pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kinerja solvabilitas yang dilihat dari debt equity ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sebelum dan saat terjadinya pandemi. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kinerja profitabilitas perusahaan yang dilihat dari return on equity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan kinerja rasio aktivitas yang dilihat dari total aset turnover pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apakah terjadi perbedaan antara total aset turnover pada perusahaan saat pandemi dan sebelum pandemi. Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan kinerja rasio pasar dilihat dari price earning ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat terjadinya pandemi. Kemudian poin 1.4 mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Berikut bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sarana pengembangan keterampilan di bidang analisa perbandingan dampak pandemi COVID terhadap kinerja keuangan. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh dampak dari pandemi COVID ini terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat menganalisa perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi. Bagi investor, sebagai investor di pasar modal melalui penelitian ini dapat memberi informasi yang lebih banyak kepada investor sebagai dasar acuan pengambilan keputusan apakah akan melakukan investasi di perusahaan yang kinerja keuangan pandemi COVID-19. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama berikutnya. Kemudian poin 1.5 tentang batasan masalah. Peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini melakukan analisis perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 dengan tahun 2020 sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu dengan rasio likuiditas dengan current rasio, kemudian rasio solvabilitas dengan total debt to equity ratio, kemudian rasio profitabilitas dengan return on equity ratio, kemudian rasio aktivitas dengan total asset turnover ratio, dan terakhir rasio pasar dengan price earning ratio. Yang ketiga, sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang telah mempublish laporan tahunan keuangan pada periode tahun 2019 dan juga laporan tahun 2020.
Laporan ini mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, mengenai total debt equity, dan rasio profitabilitas mengenai return on equity, kemudian rasio aktivitas mengenai total aset turnover, dan terakhir rasio total mengenai passing ratio. Selanjutnya tentang sistematika penulisan. Sistematika pada penulisan ini dalam perusahaan ini terdiri ada 5 bab yang disusun dengan urutan penjelasan tersebut. Bab pertama mengenai pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 mengenai pinjam perkataan. Bab ini terdiri atas landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian. Kemudian bab 3 mengenai metode penelitian, metodologi penelitian. Bab ini terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian seluruh proses teknik analisis data, hasil dari pengujian dari seluruh proses dan interpretasi terhadap analisis perbandingan kinerja keuangan pertama sebelum dan sampai terjadinya. Kemudian bab 5 mengenai penutupan. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta juga berisi saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak kepentingan dengan hasil penelitian serta pengungkapan keterbatasan dalam penelitian. Selanjutnya kita pada topik pembahasan kedua, yaitu bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Landasan teori para penelitian ini adalah teori sinyal atau signaling teori. Michel Spence mengungkapkan teori sinyal atau signaling teori pada tahun 1973 di dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling, yang mana penelitian ini kembali dikembangkan di tahun 2002. Spence mengungkapkan bahwa dengan melakukan pemberitahuan suatu isyarat atau sebuah sinyal, maka manajemen akan memberikan informasi yang berguna para investor. Setelah pihak manajemen memberikan sebuah sinyal, kemudian para investor akan mendapatkan sinyal yang nantinya digunakan oleh para investor untuk dasar acuan dalam mengambil sebuah sinyal. Signaling teori ini dikembangkan juga oleh Ross pada tahun 1977 yang menjelaskan bahwa para pihak eksekutif pada penelitian di perusahaan memiliki informasi-informasi yang lebih baik dan banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pihak penerima atau para investor. Informasi-informasi tersebut adalah laporan keuangan tahunan perusahaan dan catatan penting mengenai perusahaan, yang mana ini akan mencerminkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Informasi yang akan diumumkan kepada investor bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap kinerja perusahaan. Pada saat informasi disampaikan, investor akan melakukan analisa informasi tersebut sebagai good news ataupun bad news. Apabila saat investor melakukan interpretasi informasi yang diperoleh sebagai good news, maka artinya berdampak baik dan positif. Artinya bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan saham tersebut. Namun jika investor melakukan interpretasi sebagai bad news, maka ini akan memiliki dampak dalam menurunnya kinerja keuangan perusahaan dan harga saham tersebut. Nah, asumsi dari signaling teori ini adalah para manajemen di perusahaan mempunyai informasi yang lebih banyak atau lebih baik mengenai perusahaan jika dibandingkan dengan pihak perusahaan sebagai pihak seperti pihak investor. Ini mengasumsikan bahwa informasi-informasi yang didapatkan oleh pihak manapun tidak akan sama, sehingga ini akan menimbulkan asimetri informasi di antara para stakeholder. Dengan terdapatnya asimetri informasi ini akan membuat para investor lebih sulit dalam melakukan penilaian kualitas kinerja perusahaan, sehingga para investor membutuhkan informasi yang tentang kondisi perusahaan yang diungkapkan di dalam perusahaan keuangan. Kualitas dari informasi yang diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan akan mengurangi asimetri informasi. Pada penelitian ini, teori yang melandasi adalah signaling teori. Dengan teori ini menjelaskan bahwa adanya sebuah peristiwa yang terjadi terkait dengan perusahaan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, termasuk juga peristiwa pandemi COVID-19 yang memberikan sinyal pada perusahaan di mana sinyal tersebut akan memiliki potensi yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan pada saat ini sedang dihadang krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, seperti yang terjadi pada perusahaan sektor manufaktur. Yang sebelum adanya pandemi COVID-19, utilitas produksi dari perusahaan manufaktur tidak terdapat permasalahan yang terlalu berarti. Setelah adanya pandemi COVID-19 ini,
perusahaan manufaktur mengalami penurunan kualitas produksi yang tajam, sehingga ini mengakibatkan aktivitas perusahaan terhambat dan mengalami penurunan kinerja. Kemudian kinerja keuangan perusahaan. Pengertian dari kinerja keuangan adalah kinerja keuangan perusahaan bisa diukur dengan analisis dan evaluasi laporan keuangan. Kinerja keuangan merupakan kegiatan yang mengevaluasi status dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini memerlukan penggunaan beberapa tolak ukur, yaitu rasio dan indeks, menghubungkan dua data kinerja keuangan. Kemudian manfaat dari penilaian kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan ini penting dilakukan karena dengan melakukan penilaian tersebut akan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan. Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat likuiditas, profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar perusahaan. Penilaian kinerja ini bisa digunakan oleh manajemen untuk mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan promosi, transfer, dan penghentian. Yang ketiga, penilaian kinerja bisa digunakan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atas mereka menilai kinerja mereka sendiri. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi penghargaan. Kemudian kita masuk kepada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sumber seluruh data mengenai keadaan keuangan dari sebuah perusahaan, dan laporan keuangan bisa menggambarkan bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan ini menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan mata uang. Nah, laporan keuangan yang paling sering disebutkan adalah laporan positif, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perusahaan aktivitas, yang kelima catatan laporan keuangan. Kemudian kita masuk kepada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada dasarnya melakukan perhitungan rasio untuk menilai kondisi keuangan perusahaan pada masa lalu, sekarang, dan kemungkinan juga pada masa. Rasio keuangan adalah cara untuk membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih bermakna dan berguna. Rasio keuangan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting terkait dengan keadaan kesehatan keuangan perusahaan. Pertanyaan tersebut dapat meliputi likuiditas perusahaan, kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dari perusahaan, dan kemampuan manajemen dalam mendanai investasinya, serta hasil yang dapat diperoleh para pemegang saham dari investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Analisis rasio keuangan dimulai dengan laporan keuangan dasar, yaitu dari neraca, kemudian perhitungan laba rugi, kemudian laporan kas. Kemudian dalam perhitungan rasio keuangan akan menjadi lebih jelas jika dihubungkan dengan menggunakan pola historis perusahaan. Klasifikasi dari rasio keuangan ini buat untuk mempermudah melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis rasio yang bisa menggambarkan dan menjelaskan bagaimana keadaan keuangan perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Kita masuk kepada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka pendek perusahaan. Menurut Brigham dan Houston 2013, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan current ratio. Current ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan. Yang diinginkan di perusahaan tingkat rasio lancar perusahaan yang lebih tinggi supaya dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, secara formula matematis, rasio lancar dapat dihitung dengan cara membagi jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan terhadap kewajiban lancar perusahaan. Artinya ini menggambarkan bahwa kewajiban lancar yang harus dilunasi perusahaan sebaiknya dapat didukung oleh ketersediaan lancar yang dimiliki sendiri. Nah, untuk mengetahui current ratio ini, kita dapat membandingkan current ratio dibagi dengan current ratio. Kemudian kita masuk kepada rasio solvabilitas. Rasio yang memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya jika perusahaan
itu dilikuidasi. Sebuah perusahaan yang solvable ini artinya perusahaan tersebut memiliki kekayaan atau aktiva yang cukup untuk membayar semua kewajibannya. Namun sebaliknya, jika perusahaan mempunyai kekayaan yang kurang memadai untuk melunasi kewajiban, maka perusahaan disebut sebagai insolvable. Nah, pada penelitian ini, penulis memakai debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio solvabilitas yang digunakan dalam mengukur perbandingan total kewajiban dengan total ekuitas. Kemudian kita masuk kepada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui berbagai kebijakan serta keputusan manajemen. Menurut Brigham dan Houston 2013, rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, utang pada hasil operasi. Sedangkan menurut Luke Yarman 2016, profitabilitas merupakan kemampuan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan return on equity atau ROE untuk menggambarkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagaimana tingkat pengembalian yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dalam penggunaan modalnya. Return on equity menggambarkan pengembalian kepada para pemegang saham dengan cara membayar dividen atau imbalan seperti bentuk lainnya. Terkait hal ini, rasio ini menjelaskan sejauh mana manajer telah berhasil melakukan pencapaian tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dalam perusahaan. Dan secara formulasi rasio return on equity ini dapat kita cari dengan cara membagi atau melakukan perbandingan earning per tax dibagi dengan shareholder equity. Kemudian kita masuk kepada rasio aktivitas. Rasio aktivitas memperlihatkan seberapa aktivitas efektif perusahaan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Jika perusahaan memiliki aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu, akan mengakibatkan semakin besarnya dana yang berlebih pada suatu aktiva. Dana yang berlebih tersebut akan menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktiva-aktiva lain yang lebih produktif yang memiliki peluang untuk mendapatkan nilai yang lebih. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan total asset turnover. Total asset turnover ini dapat mengukur tingkat perputaran total aktiva pada penjualan atau menghitung efektivitas menggunakan penggunaan total aktiva. Jika perusahaan memiliki rasio yang tinggi, berarti menunjukkan manajemen baik. Dan sebaliknya, jika rasio yang rendah menunjukkan manajemen yang kurang baik. Nah, untuk mengetahui total aset turnover dapat kita lakukan perbandingan penjualan dengan total aset. Kemudian kita masuk kepada rasio pasar. Rasio pasar menggambarkan hubungan harga saham perusahaan dengan laba serta nilai buku perusahaan. Menurut Amos 2013, rasio ini merupakan sebuah rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba arus kas dan nilai buku perusahaan. Rasio ini bisa menjadi sebagai petunjuk mengenai para investor pendapat investor terhadap kinerja keuangan pada masa lalu dan bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan price earning ratio dalam mengukur seberapa banyak pemegang saham bersedia untuk membayar rupiahnya dari laba yang dilaporkan. Nah, price earning ratio ini yang lebih tinggi berarti menunjukkan perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan di masa depan yang akan datang itu lebih baik. Nah, secara matematis, price earning ratio ini dapat dimasukkan sebagai berikut, yaitu price per share di bagian besar. Kemudian kita masuk kepada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan. Nah, analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari sebuah perusahaan yang dapat menjelaskan berbagai hubungan serta indikator keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan atau prestasi operasi perusahaan di masa lalu dan bisa membantu menggambarkan tren pola sebuah perusahaan. Untuk nilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan bisa menggunakan rasio yang merupakan perbandingan angka yang ada terdapat pada pas laporan keuangan. Rasio keuangan dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang erat. Rasio keuangan ada pada jumlahnya dan setiap rasionya punya kegunaan masing-masing. Kita masuk kepada poin yang yaitu pandemi. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO, virus corona atau virus COVID-19 ini adalah virus yang dapat menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru ini atau COVID-19 ini
pertama kali diumumkan oleh WHO di Wuhan, Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2001. Penyebaran virus COVID-19 yang cepat dan meningkatnya jumlah yang dikonfirmasi memicu reaksi cepat oleh pemerintah China. Pemerintah China melakukan pengambilan kebijakan lockdown atau Wuhan pada tanggal 23 Januari 2020. Kemudian kebijakan ini dinilai menjadi intervensi kebijakan yang sangat efektif bagi pemerintah China. Kemudian 1 minggu kemudian WHO mengumumkan wabah China sebagai darurat kesehatan bagi masyarakat. Kemudian menjadi perhatian nasional. Di Indonesia sendiri, kasus pertama virus COVID-19 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini menjadi peringatan bahwa virus COVID-19 telah menyebar masuk ke Indonesia dan pandemi virus corona mulai melanda Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah Indonesia ini memberikan dampak besar pada perekonomian. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, membuat beberapa sektor ekonomi mengharuskan aktivitas perusahaan menyesuaikan dengan keadaan, sehingga mengakibatkan aktivitas produksi perusahaan menurun, misalnya sektor industri manufaktur. Kasus COVID-19 ini yang selalu terus bertambah memaksa perusahaan untuk melakukan penutupan sementara yang mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun. Hal ini berakibat jangka panjang. Pandemi ini mengakibatkan adanya pengangguran massal. Baiklah, kita masuk kepada review penelitian terdahulu. Yang pertama itu Sumarni pada tahun 2001 melakukan penelitian tentang kinerja keuangan dan harga saham di masa pandemi COVID-19. Mengenai hasil dari penelitian ini, current ratio, return on asset, dan total turnover berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian ada Sullivan dan Bidodmojo pada tahun 2021 untuk penelitian tentang kinerja keuangan bank sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang mana hasil dari penelitian ini pengujiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja bank yang diukur dengan antara sebelum dan saat selama pandemi COVID-19. Dan hasil kedua dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja bank yang diukur dengan NPL antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan kemudian hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan ROE antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan hasil pengujian keempat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja bank yang diukur dengan BOPO atau loan to deposit ratio. Dan terakhir, pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap kinerja bank yang diukur dengan LDR antara sebelum dan saat pandemi. Kemudian ada penelitian dari Surya dan Henry melakukan penelitian tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank BNI Syariah dan bank Syariah Mandiri di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terlihat secara signifikan perbedaan di antara kinerja keuangan bank Syariah Mandiri dengan bank BNI Syariah dari aspek ROA, NPF, dan BOPO. Dan sedangkan dari segi aspek KR dan ROE menunjukkan bahwa secara signifikan tidak adanya perbedaan antara kinerja keuangan mandiri Syariah dan Bank Mandiri BNI Syariah. Berdasarkan analisis penelitian tersebut, nilai rasio keuangan rata-rata pada nilai rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri yang berdasarkan rasio KR, ROA, dan BOPO, dan untuk Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada Bank BNI Syariah berdasarkan rasio ROE dan NPL. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Parsa dan Pidana Putra melakukan penelitian tentang perbandingan profitabilitas saham sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut dapat perbedaan yang signifikan gross profit margin atau GPM, net profit margin atau NPM, dan return on asset atau ROA pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat COVID-19. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
Return on Equity atau ROE pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi. Kemudian penelitian dari Ilhami dan Tamrin melakukan penelitian tentang analisa kinerja keuangan BUMN dan sesudah privatisasi di Indonesia. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa hampir semua variabel penelitian tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Yang mana variabel pada penelitian tersebut adalah rasio profitabilitas dan rasio likuiditas dan rasio produktivitas dan rasio leverage. Kemudian ada penelitian dari Ferdinandus pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang analisis dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang diuji dari hasil uji beda rasio CHR, ROA, NPF, dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan. Kemudian selanjutnya ada penelitian dari Yolandani yang dilakukan pada tahun 2021 tentang analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri di masa pandemi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah memiliki kinerja keuangan lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri yang berdasarkan rasio CHR, ROA, dan BOPO, dan untuk Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada Bank BNI Syariah berdasarkan rasio ROA dan kemudian ada penelitian dari Kumala et al. Pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang analisis dampak kinerja keuangan sebelum dan saat returnnya exit studi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengumuman berikan exit pada bulan Juni 2016 pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur pada subsektor aneka industri dihitung menggunakan current ratio dan total asset turnover. Kemudian hasil kedua, pengumuman Titania exit pada bulan Juni 2016 memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur subsektor aneka industri dihitung menggunakan debt ratio dan return on asset. Kemudian ada penelitian dari Runtun dan Jatna pada tahun 2018 menunjukkan penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap harga saham dan aktivitas volume perdagangan studi pada kasus saham LQ45 di Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan hipotesis pertama ada 45 yang artinya bahwa reaksi pasar modal yang diukur dengan menggunakan abnormal return memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian hipotesis kedua dapat diterima juga yang mana trading volume activity memiliki perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan saat pengumuman COVID-19 pertama di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada penelitian dari Kurniawan dan Bisa tentang analisis komparasi rasio keuangan sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan terbuka yang terdaftar. Analisis komparasi rasio keuangan sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan terbuka yang terdaftar pada indeks LQ45. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara total asset turnover dan return on equity sebelum adanya pandemi dengan selama adanya pandemi, serta tidak terdapat perbedaan pada variabel current ratio, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio antara sebelum dan adanya pandemi COVID-19. Kemudian ada penelitian dari Surya Aisyah yang melakukan penelitian tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap laporan keuangan triwulan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara variabel current ratio dan debt to total asset ratio antara sebelum dan saat pandemi, dan terdapat perbedaan yang signifikan pada aset turnover, return on asset, dan return on equity antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Kemudian ada penelitian dari Kurniawan dan Baca tentang penelitian kinerja proyeksi pasar dan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman isu pada perusahaan yang melakukan isu di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman isu. Kedua, karena rasio tidak berpengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman isu. Yang ketiga, debt to equity ratio berpengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman isu. Yang keempat, return on investment tidak berpengaruh signifikan antara dan sesudah pengumuman isu. Yang kelima,
aset turnover tidak berpengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman IPO. Yang keenam, price earning ratio tidak berpengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman IPO. Kemudian kita masuk kepada kerangka pemikiran penelitian. Berdasarkan penelitian dulu, maka penelitian ini akan menganalisis dampak kinerja keuangan sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan pada kerangka tersebut. Bahwasanya ada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2020. Kinerja keuangan perusahaan dilakukan analisis perbedaan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Menggunakan rasio likuiditas diproyeksikan pada current ratio, kemudian kedua rasio solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt equity ratio atau DER, kemudian rasio ketiga rasio profitabilitas menggunakan rasio return on equity, yang keempat menggunakan rasio activity yang diproyeksikan pada total asset turnover ratio, yang kelima menggunakan rasio pasar yang diproyeksikan dengan price earning ratio atau PER. Ini dilakukan uji beda sebelum dan saat pandemi COVID-19 menggunakan 5 rasio perusahaan ini. Kemudian masuk pada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini jawaban bersifat sementara untuk rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian dinyatakan berupa bentuk pertanyaan bersifat sementara dikarenakan oleh jawaban antara atas pertanyaan yang diberikan baru berdasarkan teori. Nah, rumusan hipotesis didasarkan atas kerangka pemikiran yang mana merupakan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan current ratio, total debt equity ratio, return on equity ratio, dan total asset turnover ratio dan price earning ratio sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. Nah, di sini kita melihat ada 5 hipotesis. Yang pertama itu apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan current ratio antara periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hipotesis kedua adalah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan debt equity ratio antara periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. Kemudian hipotesis ketiga, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan return on equity antara periode sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya, hipotesis keempat, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan total asset turnover antara periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan hipotesis terakhir atau hipotesis kelima, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproyeksikan pada price earning ratio antara dan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu bab 3 tentang metode penelitian saya. Yang pertama pada bab 3 ini adalah desain penelitian. Desain pada penelitian saya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan menggambarkan data-data angka dalam bentuk kata-kata supaya bisa mendapatkan penjelasan mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan saat pemberlakuan pandemi COVID-19. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini banyak menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran pada data, serta penampilan dari hasil dan penarikan kesimpulan. Data didapatkan dari data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu pada sektor perusahaan manufaktur. Kemudian poin kedua dari topik ini adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian tarik kesimpulan menurut Sugiono. Nah, populasi akan mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri dari jumlah anggota yang dipilih dari sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik atau kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria dari sampel yang diambil adalah perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahun 2020
2019 dan tahun 2020. Serta laporan yang memuat nilai dari current ratio, return on equity, debt to equity ratio, total asset turnover, dan price earning ratio. Poin ketiga dari topik ini adalah sumber dan pengumpulan data. Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan perusahaan yang telah dipublish pada tahun 2019 dan 2020 untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan. Dalam pengumpulan data melakukan klasifikasi data tertulis yang terkait dengan penelitian. Kemudian poin keempat ada variabel penelitian dan pengumpulannya. Variabel merupakan apapun yang bisa membedakan membawa variasi pada nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk satu objek yang sama atau untuk waktu yang sama pada objek yang berbeda menurut dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi COVID-19 sebagai variabel X1 dan kinerja keuangan perusahaan saat terjadi pandemi COVID-19 sebagai variabel X2. Dalam melakukan analisis kinerja keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020, peneliti menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas yang merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini diproyeksikan menggunakan current ratio. Kemudian rasio solvabilitas, rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya, diproyeksikan dengan debt to equity. Kemudian rasio yang ketiga, rasio profitabilitas, rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang diinvestasikan, yang diproyeksikan dengan return on equity. Yang keempat, rasio activity. Rasio activity ini digunakan untuk menilai seberapa aktivitas efektif perusahaan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, dengan diproyeksikan dengan rasio total asset turnover. Kemudian yang terakhir, yang kelima, rasio pasar. Rasio pasar yang menggambarkan hubungan harga saham perusahaan dengan laba serta nilai buku per saham perusahaan. Nah, rasio pasar ini diproyeksikan dengan price earning ratio. Kemudian poin kelima yaitu metode analisis data. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif dan dengan menggunakan alat statistis deskriptif serta pengujian hipotesis. Statistis deskriptif menggunakan menjelaskan gambaran tentang variabel yang meneliti, yaitu yang pertama variabelnya rasio likuiditas menggunakan perhitungan current ratio, yang variabel kedua rasio solvabilitas menggunakan perhitungan total debt to equity ratio, variabel ketiga rasio profitabilitas memakai perhitungan equity, yang variabel keempat rasio aktivitas menggunakan perhitungan total asset turnover ratio, yang kelima rasio pasar memakai perhitungan price earning ratio. Data-data terkait diuji dulu kenormalannya agar dapat menentukan pengujian pada hipotesis, dengan tujuan supaya data-data yang digunakan bisa terdistribusi dengan normal. Kemudian dilakukan menggunakan statistis one sample per Mongrove Smirnov test untuk pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistis parametrik uji T atau uji beda per sampel di tes. Jika data yang dihasilkan tidak terdistribusi dengan normal, maka dilakukan dengan pengujian statistik non-parametrik dengan uji Wilcoxon rank dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan tujuan metode analisis statistik deskriptif ini adalah menyajikan informasi yang akurat dan jelas. Dasar dari metode ini adalah adanya kesulitan dalam menganalisa fenomena yang banyak serta sulit untuk digabungkan. Dengan metode statistik deskriptif ini, maka informasi yang dibutuhkan bisa disederhanakan sesuai dengan keperluan penelitian yang dibutuhkan. Cara untuk menggambarkan data tersebut adalah bisa dengan melihat nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai terata, jumlah nilai, rank, Courtois, dan square weakness. Kemudian uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas ini untuk mengetahui apakah sampel yang diambil
terdistribusi dengan normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan statistik one sample Kolmogorov test. Fungsi dari uji normalitas adalah untuk menentukan alat uji statistik yang akan digunakan. Jika data yang diuji terdistribusi dengan normal, maka akan dilakukan statistik parametrik yang mana hipotesis diuji dengan uji beda uji T per sampel t-test. Tetapi jika data-data tidak terdistribusi dengan normal, maka akan menggunakan statistik non-parametrik yang mana hipotesis diuji menggunakan uji Wilson Side Rank. Nah, ketentuan tentang kenormalan data diindikasikan sebagai berikut. Nilai ASIM SIG atau probabilitas lebih besar dari 5. Ketentuan tentang kenormalan data diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ASIM SIG atau probabilitas lebih besar dari 0,05 atau SIG besar dari 0,05, artinya data terdistribusi dengan normal. Yang kedua, nilai ASIM SIG atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau SIG kecil dari 0,05, artinya tidak terdistribusi dengan normal. Kemudian, uji hipotesis. Pada pengujian hipotesis akan tergantung pada kenormalan distribusi data. Jika data terdistribusi dengan normal, maka hipotesis yang diajukan diuji menggunakan uji T beda per sampel test. Jika hasil data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan pengujian statistik non-parametrik dengan menggunakan uji Wilson Side Rank dengan tingkat signifikan 5%. Indikator dalam melakukan uji Wilson Side Rank ditentukan dengan yang pertama, nilai ASIM SIG lebih besar atau sama dengan 0,05 atau SIG besar dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, artinya H0 diterima. Kemudian kedua, nilai ASIM SIG lebih kecil dari 0,05 atau SIG kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan, artinya H0 ditolak. Namun untuk indikator dalam per sampel t-test ditentukan dengan ASIM SIG lebih besar sama dengan 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau H0 diterima. Yang kedua, ASIM SIG lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan atau H0 ditolak. Selanjutnya kita masuk ke topik keempat, ke bab 4 tentang pembahasan. Nah, gambaran umum objek penelitian ini, dalam penelitian ini populasi merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan manufaktur. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode composite sampling, di mana diperoleh 70 sampel dengan rincian yaitu 35 perusahaan dikali 2 tahun pengamatan penelitian uji beda dalam tahun 2019 dan 2020. Berikut disajikan tabel tentang kriteria proses pemilihan sampel. Kriterianya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. Jumlahnya 137 perusahaan. Kemudian perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan informasi yang lengkap terkait faktor penelitian sebanyak 48 perusahaan. Kemudian jumlah perusahaan yang menggunakan mata uang dolar Amerika sebanyak 13 perusahaan. Dan kemudian jumlah perusahaan sampel adalah 76 perusahaan. Namun dilakukan outlier, jumlah outlier pun 41. Dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 35 perusahaan. Berikut pada tabel hasil dari analisis deskriptif. Pada periode sebelum pandemi, nilai minimum current ratio sebesar 0,6016. Hasil pengujian deskriptif parabel sebelum terjadinya pandemi dijelaskan pada tabel berikut. Nilai minimum pada parabel current ratio sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 dari pengujian data adalah 0,06016 pada perusahaan Prima Alloy Steel.
Nilai maksimum pada variabel current ratio adalah 8,0505 pada perusahaan Delta Jakarta. Kemudian nilai rata-rata pada current ratio sebelum terjadi pandemi adalah 2,421597 dengan standar deviasi 1,698917. Nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Ini menunjukkan adanya variasi data yang rendah. Nilai rata-rata current ratio sebesar 2,421597 menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melunasi kemampuan jangka pendek dengan rata-rata 242% dengan memanfaatkan aktivitas lancar perusahaan. Kemudian kedua, nilai minimum pada variabel equity ratio sebelum pandemi COVID-19 atau 2019. Hasil pengujiannya nilai minimumnya 0,151678 yaitu pada perusahaan industri jamu dan farmasi Sido. Nah, nilai maksimum dari variabel debt equity ratio ini 1,8023 terdapat pada perusahaan Solusi Bangun Indonesia. Nilai rata-rata debt equity ratio sebelum terjadinya pandemi adalah 0,75, 0,7, 0,7 dengan standar deviasi 0,47, 0,31, 0,2. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa adanya variasi data yang rendah. Nilai rata-rata debt equity ratio sebesar 0,75, 0,707 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat utang perusahaan di bawah angka 1, yang artinya perusahaan dapat membayar utang jangka panjang dengan baik secara rata-rata 75% dari ekuitas perusahaan. Kemudian ketiga, nilai minimum pada variabel ROE (Return on Equity) sebelum pandemi dari hasil uji adalah 0,02461 yaitu pada perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk. Nilai maksimum dari variabel ROE adalah 0,2942 terdapat pada perusahaan Mark Dynamic Indonesia Tbk. Nilai rata-rata ROE sebelum terjadinya pandemi COVID-19 0,130252 dengan standar deviasi 0,070989. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi data yang rendah. Nilai rata-rata ROE 0,130252 menunjukkan bahwa dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba secara rata-rata sebesar 13%. Kemudian keempat, nilai minimum pada variabel turn turnover sebelum pandemi COVID-19 atau 2019 dari pengujian data adalah nilai minimumnya 0,2055507 yaitu pada perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk. Nilai maksimum pada variabel turnover adalah 2,240314 yang terdapat pada perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Nilai rata-rata total aset turnover sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu 1,01311858 dengan standar deviasi 0,48116149. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Ini menunjukkan adanya variasi data yang rendah. Nilai rata-rata atau total aset turnover sebesar 1,01311856 menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh perusahaan tertanam dalam keseluruhan aktif rata-rata dalam 1 tahun berputar bisa menghasilkan revenue sebesar 1,0131856 kali. Kemudian poin kelima, nilai minimum pada variabel price earning ratio sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 adalah 0,196936 yaitu pada perusahaan Fajar Sedia Wisesa Tbk. Nilai maksimum pada variabel price earning ratio adalah 30,2917 yaitu pada perusahaan Kalbe Pharma. Nilai rata-rata price earning ratio sebelum pandemi COVID-19 adalah 11,21095742 dengan standar deviasi 8,8
8,316620,097. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada rata-rata menunjukkan adanya variasi data yang rendah. Nilai rata-rata price earning ratio sebesar 11,21095742, artinya bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang adalah sebesar 11,21095742 kali. Rekan hasil dari uji deskriptif pada variabel-variabel kinerja keuangan saat terjadinya pandemi COVID-19 pada perusahaan manufaktur di tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai minimum pada variabel rasio dari pengujian data adalah 0,6095, yaitu pada perusahaan Gunawan Dian Jaya Steel Tbk. Nilai maksimum atas pengujian data adalah 7,4985 yang terdapat pada perusahaan Delta Jakarta Tbk. Nilai rata current ratio saat terjadinya pandemi COVID-19 atau tahun 2020 adalah 2,05223 dengan standar deviasi 1,55111603. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data yang rendah. Nilai rata-rata current ratio sebesar 2,405223 menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan rata-rata 240% dengan memanfaatkan aktivitas lancar tersebut. Kemudian poin kedua, nilai minimum pada variabel debt equity ratio adalah 0,1424, yaitu pada perusahaan Supreme Kabel Manufacturing E-Commerce Tbk. Nilai maksimum pada variabel debt equity adalah sebesar 2,2103, yaitu pada perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk. Nilai rata-rata debt equity saat terjadinya pandemi COVID-19 atau tahun 2020 sebesar 0,793363 dengan standar deviasi 0,5247332. Nilai dari standar deviasi yang lebih kecil daripada rata-rata menunjukkan variasi data yang rendah. Nilai rata-rata debt equity rasio 0,793363 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat utang perusahaan di bawah angka 1, yang artinya perusahaan bisa membayar utang jangka panjang dengan baik secara rata-rata sebesar 79% dari ekuitas perusahaan. Kemudian poin ketiga, nilai minimum dari variabel return on equity atas pengujian data adalah 0,02, yaitu pada perusahaan Malindo Mill Tbk. Nilai maksimum pada variabel return on equity adalah 0,3521, yaitu pada perusahaan Mart Dynamic Indonesia Tbk. Di nilai rata-rata ROE atau return on equity saat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 0,127407 dengan standar deviasi 0,71460. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data yang besar. Nilai rata-rata ROE sebesar 0,127407 menunjukkan bahwa dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba secara rata-rata bisa 12%. Kemudian poin keempat itu nilai minimal pada variabel total asset turnover adalah 0,80072, yaitu pada perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk, dan nilai maksimum pada variabel total asset turnover sebesar 2,31953, yaitu pada perusahaan Wilmar Cahaya Tbk. Kemudian nilai rata-rata total asset turnover saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sebesar 0,9210285 dengan standar deviasi 0,47236341. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa adanya variasi data yang lebih rendah. Nilai rata-rata total asset turnover adalah 0,9210885 menunjukkan bahwa adanya dana yang tertanam di dalam keseluruhan rata-rata dalam 1 tahun berputar bisa menghasilkan revenue sebesar 0,9218, bisa menghasilkan revenue sebesar 0,9210285 kali. Kemudian poin terakhir, nilai minimum pada variabel price earning ratio dari hasil pengujian sebesar
ketiga, yaitu pada perusahaan Smart Dynamics Indonesia Tbk. Nilai maksimum pada variabel price earning ratio dari hasil pengujian sebesar 43,529 itu yaitu pada perusahaan Malindo Mil Tbk. Nilai rata-rata price earning ratio saat pandemi COVID-19 sebesar 13,68297181 dengan nilai standar deviasi 11,06158264. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada rata-rata menunjukkan bahwa adanya persentase yang rendah. Nilai rata-rata price earning ratio sebesar 13,68297181 itu menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa yang akan datang sebesar 13,68297181. Itulah penjelasan dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini. Selanjutnya masuk kepada uji normalitas penelitian. Data diolah menggunakan SPSS25 yang berdasarkan dari penelitian dapat dilihat pada tabel berdasarkan hasil penggunaan normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel yang menunjukkan bahwa seluruh data dari variabel kinerja perusahaan yang telah diproyeksikan dengan current ratio, in equity ratio, return on equity, total asset turnover, dan price earning ratio terdistribusi dengan normal. Ini bisa diketahui dari setiap tingkat signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang mana hasil yang didapat oleh semua variabel lebih besar dari 0,05. Nah, setelah diketahui semua data terdistribusi dengan normal, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan cara menggunakan uji parametrik per sample t-test. Uji per sample t-test current ratio menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H1 diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap current ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum COVID-19 tahun 2019 dibandingkan saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kemudian uji sampel t-test pada debt equity ratio menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,232 lebih besar dibandingkan 0,05 yang berarti H2 ditolak, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara debt equity atau DER pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 dibandingkan dengan saat pandemi COVID-19 atau pada tahun 2020. Kemudian uji part sample t-test pada return on equity menunjukkan bahwa nilai dari signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yang artinya H3 atau hipotesis ketiga ini diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan terhadap return on equity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Indonesia pada periode sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2019 dibandingkan dengan saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kemudian uji per sample t-test pada total asset turnover menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05 yang artinya hipotesis keempat diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap total aset turnover pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 dibandingkan dengan 2020 atau saat pandemi. Kemudian uji cut sample t-test pada price earning ratio menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,1000 lebih besar dibandingkan 0,05 yang berarti hipotesis kelima ini ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap price earning ratio atau PER pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum pandemi atau tahun 2019 dibandingkan dengan saat pandemi COVID-19 atau tahun 2020. Jadi hipotesis pada penelitian ini dapat kita ketahui, hipotesis pertama terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dipastikan dengan current ratio antara periode sebelum dan saat pandemi COVID-19 itu diterima. Kemudian hipotesis kedua terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan debt equity
rasio atau DER antara periode sebelum dan setelah pandemi COVID itu H2-nya ditolak, kemudian H3 terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dipastikan dengan data non equity atau ROE antara periode sebelum pandemi dan saat pandemi itu diterima. Kemudian hipotesis keempat, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dipastikan dengan total asset turnover atau TATU antara periode sebelum dan saat pandemi. H4 atau hipotesis keempat diterima. Kemudian hipotesis kelima, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang dipastikan dengan price earning ratio atau PER antara periode sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. H5 atau hipotesis kelima ditolak. Pembahasan dari hipotesis tersebut, hasil dari penelitian yang diperoleh dengan pengujian statistik terhadap data-data yang didapatkan, penelitian dari laporan tahunan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia pada periode 2019 dan 2020. Untuk hipotesis pertama itu perbedaan rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current rasio sebelum terjadi pandemi pada perusahaan manufaktur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa berdasarkan statistik terdapat adanya perbedaan. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya. Rasio likuiditas perusahaan dapat diketahui dengan cara mengukur current rasio perusahaan. Current rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Jika hasil current rasio-nya tinggi, maka semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban pendek. Dikatakan terjadinya perbedaan yang signifikan karena terjadinya penurunan current rasio selama saat terjadinya pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Terlihat pada tabel uji deskriptif bahwa sebelum pandemi COVID-19 rata-rata current rasio perusahaan yaitu 2,42159, sedangkan saat terjadi pandemi COVID-19 turun menjadi 2,405523. Artinya kemampuan perusahaan akan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan manufaktur menurun. Untuk mengetahui kemampuan current rasio perusahaan, lakukan perbandingan current rasio current aset yang dimiliki perusahaan dengan likuiditas perusahaan. Artinya aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan harus mampu membayar kembali total utang lancar yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk melunasi utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan mengalami penurunan. Faktanya memang sebelum terjadinya pandemi, perusahaan manufaktur tidak terlalu banyak mendapatkan hambatan yang terlalu berat di jalan bisnis. Aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur sebelum pandemi lebih banyak, sehingga lebih mampu dalam menutupi utang jangka pendek. Aktiva lancar adalah aset yang lancar mudah dicairkan menjadi uang dengan waktu tidak lebih dari 1 tahun atau satu siklus asuransi. Aset lancar yang terkena dampak berupa kas, surat berharga, piutang, dan dan persediaan barang dagang. Aset lancar tahun 2020 mengalami penurunan. Salah satunya adalah kas perusahaan manufaktur. Tahun 2019 jumlah kas perusahaan sebelum pandemi lebih banyak dibandingkan 2020 karena hasil penjualan pada tahun 2020 itu merasa turun diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini karena terhambat oleh banyaknya aturan-aturan untuk memenuhi protokol kesehatan, sehingga banyak karyawan yang diperintahkan untuk bekerja di rumah sehingga aktivitas perusahaan kurang baik, sehingga penjualan dan memproduksi produk pada perusahaan menurun. Kemudian kita masuk ke topik terakhir, topik kelima, ada bab 5, penutupan penelitian. Yang pertama itu kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 dibandingkan dengan saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
Total perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengujian berjumlah 75 perusahaan, di mana pada perusahaan ini kinerja keuangan diperhatikan dengan rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas dengan proporsi current ratio, kemudian rasio solvabilitas diperhatikan dengan total debt to equity ratio, kemudian rasio profitabilitas diperhatikan dengan return on equity ratio, dan rasio activity yang diproseskan dengan total aset turnover, dan rasio pasar yang diperhatikan dengan persen ratio. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk hipotesis pertama, secara statistik, hasil uji beda untuk rasio likuiditas yang menunjukkan terdapatnya perbedaan yang sangat signifikan antara periode sebelum dan pandemi COVID-19. Kedua, untuk hipotesis kedua, secara statistik, hasil uji beda untuk rasio solvabilitas yang dipastikan dengan debt equity ratio menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara periode saat pandemi dan sebelum pandemi. Untuk poin ketiga, hipotesis ketiga, secara statistik, hasil uji beda untuk hasil profitabilitas return on equity menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara periode sebelum dan pandemi COVID-19. Untuk hipotesis keempat, secara statistis, hasil uji beda untuk rasio equity dengan diperhatikan total aset turnover menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara periode sebelum dan saatnya terjadinya pandemi. Yang kelima, untuk hipotesis kelima, secara statistik, hasil uji beda untuk rasio pasar menggunakan price in ratio menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum pandemi dan saat terjadinya pandemi. Kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang mengalami perbedaan adalah current ratio, return on equity, dan total asset turnover. Sedangkan untuk kinerja keuangan manufaktur yang tidak mengalami perbedaan signifikan adalah debt to equity ratio dan present ratio. Kemudian keterbatasan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang pengaruh kinerja keuangan perusahaan pada sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun begitu, pada penelitian ini memiliki keterbatasan bagian berikut. Yang pertama, saat melakukan penelitian terdapat perbedaan data sampel. Saat melakukan penelitian terdapatnya data sampel yang dicolok, sehingga pada penelitian uji normalitas data sampel harus dilakukan outlier sampel. Hal ini mengakibatkan harus dihapusnya satu perusahaan data sampel agar data dapat terdistribusi dengan normal. Yang kedua, sampai dengan waktu pengelolaan data penelitian ini masih banyak perusahaan yang belum menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2020, sehingga terdapat keterbatasan penelitian. Tidak semua perusahaan manufaktur terdapat di Indonesia di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020 dapat dijadikan sampel penelitian. Yang ketiga, belum banyak jurnal yang melakukan pembahasan tentang perbandingan kinerja keuangan sebelum pandemi dan saat terjadinya pandemi untuk dijadikan acuan penelitian. Kemudian saran yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah yang pertama, bagi peneliti selanjutnya disarankan penelitian dengan sektor perusahaan selain manufaktur. Kemudian kedua, peneliti selanjutnya disarankan jika memang ingin melakukan penelitian perusahaan sektor manufaktur agar tidak melakukan rasio yang sama, sebaiknya menggunakan rasio keuangan yang berbeda. Kemudian masuk kepada indikasi penelitian. Pertama, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi, terutama mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kedua, hasil penelitian ini dapat memicu perusahaan untuk selalu memiliki strategi dalam menghadapi krisis, karena krisis tidak hanya berasal dari sisi atau segi perekonomian saja, terjadi dari faktor eksternal seperti pandemi. Yang ketiga, bagi investor dan calon investor, dari hasil penelitian ini bisa jadi acuan bagi investor untuk melakukan investasi atau tidak dengan melihat kinerja keuangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada presentasi, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.